selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anakku semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa bertemu kembali di pembelajaran online. Kali ini kita akan belajar tentang pantun ya. Muatan bahasa Indonesia. Kita akan mempelajari tentang ciri-ciri dan jenis pantun serta kita akan berusaha memahami isi dan amanah sebuah pantun. Sebelum mulai belajar, kita awali dulu dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pantun merupakan salah satu jenis karya sastra Indonesia. Karya sastra Indonesia lama. Pada awalnya merupakan karya sastra lisan, namun sekarang banyak juga dijumpai pantun yang tertulis. Pantun merupakan salah satu seni merangkai kata. Pantun digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Nah, kita akan mempelajari syarat atau ciri-ciri pantun. Tiap-tiap bait terdiri dari 4 baris. Tiap baris terdiri dari 8-12 suku kata. Bersajak silang ABAB. Baris ke-1 dan ke-2 disebut sampiran, baris ke-3 dan ke-4 disebut isi. Nah, itu adalah ciri-ciri dari pantun. 4 baris dalam 1 bait pantun ya. Tadi ciri-ciri pantun itu terdiri dari 4 baris. Baris pertama dan kedua disebut sampiran, baris ketiga dan keempat disebut isi. Contoh, ke pasar beli sabun buat mandi supaya wangi. Agar paham belajar pantun, bacalah artikel di situs ini. Ya, ini sajaknya A, B, A, B. Apa fungsi sampiran? Sampiran berfungsi sebagai pengantar dalam menyatakan sesuatu yang tercantum dalam isi pantun. Oleh karena itu, terdapat kesamaan rima dan irama pada sampiran dan isi. Fungsi isi pantun untuk menyampaikan atau menyatakan maksud dan tujuan pantun. Jenis pantun berdasarkan isinya. Ada 4 jenis pantun yang kita akan pelajari dalam pembelajaran kali ini. Pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Ya, kita akan mempelajari satu persatu. Bersiap ya. Pantun jenaka. Pantun yang bertujuan untuk menghibur orang yang mendengar. Terkadang dijadikan sebagai media untuk saling menyindir dalam suasana yang penuh keakraban, sehingga tidak menimbulkan rasa tersinggung. Dengan pantun jenaka diharapkan suasana akan menjadi semakin riang. Ini adalah contoh pantun jenaka. Berdedak-dedak sangkutan dacing, bagaikan putus dihimpit lumpang. Bergerak-gerak kumis kucing, melihat tikus membawa senapan. Pernah tidak tikus membawa senapan? Seperti apa senapannya ya? Sedangkan tikus saja badannya tubuhnya kecil. Nah, itu adalah pantun jenaka. Buah pinang, buah belimbing, ketiga dengan buah mangga. Sungguh senang berbapak sumbing, biar marah tertawa juga. Contoh yang ketiga, orang sasak pergi ke Bali, membawa pelita semuanya. Berbisik pekak dengan tuli, tertawa si buta melihat. Ya, itu contoh pantun jenaka. Kita lanjut ke pantun nasihat. Pantun nasihat adalah pantun yang isinya berupa nasihat atau amanat yang akan disampaikan, biasanya berupa ajakan kebaikan atau menasihati sesuatu dan juga memahami hikmah yang ada di isi pantun. Contoh pantun nasihat. Buah stroberi kecil rupanya membuat kita menjadi semangat. Buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap sehat.
Contoh yang kedua, panda itu kelihatan sangat rukun. Panda memakan banyak bambu. Belajarlah dengan tekun agar kamu mendapatkan ilmu. Yaitu contoh pantun nasihat, membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap sehat. Kemudian belajarlah dengan tekun agar kamu mendapatkan ilmu. Ya, dari kedua contoh pantun tersebut dapat kalian lihat ya. Sajaknya, sajak baris pertama dan baris ketiga itu sama. Kemudian baris kedua sama dengan baris keempat. Ya, itulah kenapa jadi sajaknya A, B, A, B. Ya, sama juga dengan contoh pantun yang di sini. Ini terakhir un, baris ketiga un, baris kedua u, baris ketiga u ya, u-nya. Baris keempat, mohon maaf. Nah, kita lanjut ke contoh AIC, jenis pantun berikutnya yaitu pantun teka-teki. Pantun yang berisi tebak-tebakan atau pertanyaan. Terdapat pertanyaan yang menarik untuk dijawab pada bagian isi pantun. Sekarang kita coba jawab ya. Ini jawabannya apa? Hari hujan menjadi galau, hari panas menjadi cerah. Saat kecil berbaju hijau, waktu besar berbaju merah. Yo, kira-kira apa ya? Saat kecil berbaju hijau, waktu besar berbaju merah. Ya betul, jawabannya adalah cabai merah. Ya, jadi ketika masih kecil warnanya hijau, nanti ketika sudah saatnya dipetik ya, sudah matang itu warnanya merah. Contoh yang kedua, jika ingin ke rumah Rina, hati-hati banyak tilangan. Memiliki mata 3 warna, 1 kaki tanpa tangan. Apa coba? Memiliki mata 3 warna, 1 kaki tanpa tangan. Ya betul, lampu lalu lintas. Sekarang jenis pantun yang keempat, pantun kiasan, adalah pantun yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu secara tersirat atau tersembunyi. Biasanya pantun kiasan berisikan peribahasa, sehingga orang harus mengerti peribahasa yang ada di dalamnya. Contohnya ramai orang, ini harusnya ada A ya, ada huruf E di sini. Peribahasa. Ramai orang di hari raya petik jambu, petik kueni. Jika ingin punya sahabat setia, laba sama dibagi, rugi sama diterjuni. Laba, keuntungan sama dibagi, rugi sama diterjuni. Berarti ini maksudnya bersama-sama dalam keadaan suka dan duka. Apa tanda buah yang kecut? Bila dikupas susah dilepaskan. Apa tanda orang pengecut? Lempar batu sembunyi tangan. Lempar batu, sudah dilempar batunya, tangannya disembunyikan. Jadi tidak mau bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dikerjakan. Yaitu adalah contoh pantun kiasan, yaitu pantun yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu secara tersirat atau tersembunyi. Jenis pantun berdasarkan usia. Pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Pantun anak-anak adalah pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak, yang mana pantun ini menggambarkan kegembiraan, kesenangan, belajar, bermain, dan lainnya ya, dunia anak-anak. Pantun orang muda mempunyai hubungan dengan kehidupan pada masa muda atau remaja ya. Pantun orang muda umumnya memiliki makna mengenai perkenalan, hubungan, rumah tangga, perasaan, atau nasib. Sedangkan pantun orang tua
adalah jenis pantun yang mempunyai hubungan dengan orang tua, pada umumnya itu bertemakan tentang adat budaya, agama, nasihat, dan lain sebagainya. Itu adalah jenis pantun berdasarkan usia. Pantun anak-anak ya, kita akan membaca contoh pantun anak-anak. Di pantai banyak pohon kelapa, di laut banyak udang dan ikan. Malam ini bulan purnama, mari main bersama di halaman. Petani sedang menanam padi, sambil menyanyi girang sekali. Kelinciku yang lucu sekali, inginku bermain bersamamu setiap hari. Itu adalah contoh pantun anak-anak. Sekarang pantun remaja. Ayo ke sana, mari temani. Mumpung sekarang masih pagi, betapa bahagia hatiku ini berjumpa dengan dirimu lagi. 10 lidi dibuat sapu, kalau beli di kota Kediri. Rasa senang tumbuh di hatiku, melihat senyum yang menyapa diri. Ya, pantun orang tua, contohnya banyaklah antara masa, tidak seelok masa bersuka. Meninggalkan sembahyang jadi biasa, tidakkah takut api neraka? Nah, ini juga termasuk pantun nasihat ya, bila ditinjau dari isinya. Kuncup bunga amat harumnya, petik satu simpan di tenda. Hidup ini tak akan selamanya, dunia dicari, akhirat jangan dilupa. Sekarang dari contoh-contoh pantun yang tadi sudah dibacakan, kita akan mencoba menjelaskan isi pantun. Contohnya di sini, bawa paku dan juga palu digunakan untuk buat pagar. Ini baris pertama dan kedua adalah sampiran. Olahraga rutin sangat perlu, tubuh jadi kuat dan bugar. Baris ketiga dan 4 isi. Isi atau makna pantun di atas adalah anjuran pentingnya berolahraga rutin agar tubuh menjadi kuat dan bugar. Jadi, cara kita untuk memahami isi atau makna dari pantun itu kita baca dengan seksama, ya, kalimatnya. Nah, ada pantun bermain di taman dengan akur, bermain teman, naik jungkat-jungkit. Mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Apa makna pantun yang tertera di layar monitor kalian, layar HP? Iya betul, kita harus senantiasa bersyukur ya. Dan dengan cara bagaimana? Menjaga kesehatan kita ya sebelum kita sakit. Jadi apa pengertian dari isi atau makna dan amanat pantun? Isi atau makna pantun adalah tujuan dibuatnya pantun tersebut. Kemudian amanat pantun adalah pesan atau nasihat yang disampaikan melalui pantun. Ya, Ibu ulang kembali, isi atau makna pantun adalah tujuan dibuatnya pantun tersebut. Sedangkan amanat adalah pesan atau nasihat yang disampaikan melalui pantun. Coba kalian baca contoh pantun tersebut ya. Sore hari berawan jingga, jelas terlihat di atas bukit. Jika kesehatan tidak dijaga, tubuh akan mudah sakit. Isinya apa? Isi pantun di atas adalah jika kita tidak menjaga kesehatan, tubuh akan mudah sakit ya. Jika kita tidak menjaga kesehatan, tubuh akan mudah sakit. Amanatnya yaitu kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Ya, itu adalah isi dan amanat pantun. Sore hari makan buah duku, tiba-tiba datanglah tamu. Ayo rajin membaca buku. Buku itu jembatan ilmu.
air susu dalam gelas, makan roti dengan keju. Niatlah belajar dengan ikhlas, hanya Allah yang dituju. Demikian pembelajaran kali ini tentang pantun, ciri-cirinya, kemudian juga ada contoh-contoh pantun ya. Mudah-mudahan kalian terinspirasi untuk membuat pantun untuk menyemangati diri sendiri, menyemangati teman, kemudian bisa membuat pantun jenaka, pantun kiasan, pantun teka-teki, pantun nasihat. Semoga bermanfaat, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.